Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ricky di kelas sore. Kalau kemarin kita sempat mempelajari preposisi at, in, dan on pada keterangan tempat, dan kali ini kita akan membahas at, in, on preposisi dalam keterangan waktu. Sebagaimana di sini dijelaskan posisi at, kita akan membahas at dulu di sini pada keterangan waktu. At itu di dalam keterangan waktu menjelaskan jam. Dalam artian jika itu jam, maka dia menggunakan at. Contohnya at 8 o'clock. At 8 o'clock. Kalau kalian perhatikan di sini, 8 o'clock itu kan jam 8. Jam 8 nih. Dia menyerangkan jam, maka menggunakan at. Sedangkan yang kedua, dia menjelaskan ungkapan waktu tertentu. Kalau tadi jam, dia lebih spesifik. Kalau ungkapan waktu tertentu adalah kejadian-kejadian khusus. Contohnya, at midnight, tengah malam. At midday, tengah hari. At noon, atau misalnya at New Year. Jadi keterangan waktu-waktu khusus yang dia tidak diikuti dengan kata lain. Jadi at birthday misalnya at midnight, midday, at noon. Nah, ini semua keterangan waktu tertentu. Jadi cuma ada di malam hari, cuma ada di siang hari, cuma ada di sore hari. Sedangkan yang ketiga, at itu menjelaskan kata hari libur atau hari raya atau festival. At lebaran, at di weekend. Jadi kalau hari libur atau hari raya ataupun hari festival, dia menggunakan at. Oke. Jadi at itu ada 3 di dalam waktu. Dia kalau menjelaskan jam menggunakan at. Kalau jam, pokoknya kalian pengen nyebut bahasa Inggris, jam lah, jam 8, jam 7, jam 6, pokoknya keterangan jam pakai at. Ungkapan waktu tertentu jadi khusus kayak tengah hari, malam hari, sore hari, dia pakai at. Hari libur, raya, festival, dia pakai at juga. Sedangkan on, di dalam keterangan waktu yang pertama dia menjelaskan hari. Kalau tadi kan jam, at itu menggunakan jam, menjelaskan jam. Sedangkan on ini hari. Jadi on Sunday, on Friday morning. Kedua tanggal, on May 20, 2009. Jadi maksudnya tanggal sini nggak cuma tanggal doang, tapi diikuti dengan bulan dan diikuti dengan tahun, maka dia menggunakan on. Sedangkan yang ketiga adalah hari raya atau hari Natal. Dalam artian ini hari on Christmas Day. Kalau yang tadi kita lihat sebelumnya di sini kan hari libur atau hari raya festival, at lebaran, at the weekend. Bedanya hari lebaran, hari at the weekend, hari libur, hari raya dengan hari Natal dan hari raya di sini adalah kalau di belakangnya tidak ada day ini, maka dia masuk ke hari libur, hari raya. Berarti misalnya at lebaran. Tapi kalau misalnya ada day-nya, berarti at on lebaran day. Kalau hari Natal doang on Christmas, dia nggak pakai on tapi pakai at Christmas karena tidak ada day-nya. Tapi kalau ada day-nya menjadi on Christmas day. Begitu juga dengan New Year's, on New Year's day, at New Year's. Jadi kalau tidak ada day dia pakai at, kalau ada day dia pakai on. Oke? Dan sekarang yang terakhir di sini in yang pertama menjelaskan tentang pagi, siang, malam. In the morning, in the afternoon, in the night, seperti itu. Terus rentang waktu lama kayak misalnya in August, in 1990, 1945, 21st century, jadi abad ke-21, tahun 1945 di bulan Agustus. Jadi rentang waktu lama maksudnya adalah jika kejadian itu sudah lama terlewati, sudah jauh hari, kita bisa menggunakan in di sana. Jadi in August padahal sekarang bulan Desember, in 1945 padahal sekarang 2020, in 21st century di abad ke-21. Yang ketiga, periode selang waktu. Misalnya in a few minutes, in a few hours. Jadi menjelaskan beberapa menit ke depannya, beberapa detik ke depannya, ada selang waktunya, dia menggunakan in. Yang terakhir adalah musim. Ya, jadi in summer, in winter, ya pokoknya musim di sana semua menggunakan in. Sekarang kita masuk ke contohnya. Di sini ada contoh yang pertama. I will marry you the future. I will marry you the future. Jawabannya apa? The future itu kan menjelaskan tentang periode waktu. Periode waktu dalam artian kedepannya seperti apa. Dan tadi kalau periode waktu kita menggunakan in. Sedangkan contoh nomor soal yang kedua, let's meet ... dinner time. Di sini dinner time adalah waktu tertentu dalam artian ketemu yuk
makan ketemu yuk di waktu makan malam. Jadi waktu makan malam ya makannya di malam hari, nggak mungkin makan di siang hari, nggak mungkin makan di sore hari. Makanya di situ adalah keterangan waktu tertentu, maka jawabannya adalah at. Yang ketiga, I got beautiful view sunrise. Aku mendapatkan pemandangan yang indah sunrise. Kira-kira jawabannya apaan? Dia sama kayak nomor 2. Sunrise itu kan waktu tertentu, nggak mungkin sunrise muncul di sunset yang ada kiamat. Jadi sunrise nya posisi sunrise, sunset nya posisi sunset, misalnya seperti itu. Jadi kalau dia tidak cuma di waktu tertentu, otomatis jawabannya at atau in. Sorry. Ini salah saya. Harusnya ini bukan in tapi ini at sunrise ini. Jadi saya minta maaf sebelumnya buat teman-teman, ini jawabannya at sunrise ya, ini salah ngedit tadi. Harusnya at sunrise karena sunrise itu posisi waktu tertentu. Sedangkan yang keempat, Mr. Dawson teach math every day. Nah, tadi saya bilang day, every day. Kira-kira jawabannya at, on, in. Jawabannya adalah non, tidak sama sekali dipakai at, on, in. Loh kenapa? Karena every di sini dia sudah merupakan preposisi yang menjelaskan harinya setiap hari. Jadi every sini sudah menjelaskan day, maka dia tidak perlu lagi ditambahkan at every day, on every day, in every day, tidak perlu. Jadi Mr. Dawson teach math every day, sudah seperti itu saja. Yang terakhir, the school was built 1986. Ingat, kalau dia tahun seperti ini menggunakan ini adalah benar atau salah on? Sorry sebelumnya, ini bukan on tapi in. Ini salah dua kali edit ini. Jadi the school was built 1986, dia harusnya in. Nah, kalau ini 1995 tanggal bulan lahir itu benar on. Kenapa? Karena lengkap dari tanggal, dari bulan, dari tahun, maka dia menggunakan on. Sedangkan yang tadi di sini the school was built only in 1986, jadi cuma menjelaskan tentang tahunnya saja, maka dia menggunakan in. Jadi teman-teman bisa coba koreksi lagi di rumah. Ini jangan menggunakan on tapi menggunakan in. Sedangkan di sini yang completely seperti itu dia menggunakan on. Sedangkan yang 7, my mother gave me new bag my birthday. My birthday. Ayo. On. Kenapa my birthday on? Karena ini hari khusus. Jadi ini jatuhnya my birthday di sana tuh ulang tahunnya si ibuku. Give me my new bag. Ulang tahunnya saya dan ibuku memberikan tas baru. Dan kan hari khusus maka dia menggunakan on. Sedangkan yang ke-8, she came to my cottage last night. Ini sama seperti yang nomor 4 tadi kalau tidak salah, di mana night itu sudah dijelaskan dengan last night. Jadi last ini sudah berupa preposisi, maka tidak perlu ditambahkan apapun di sananya. Yang ke-9, when could I meet Mr. Judge? Kapan aku bisa bertemu Mr. 9 AM? Kalau jam otomatis menggunakan at. Simple seperti itu. We will go shopping this evening. Tidak perlu. Kenapa? Evening sudah dijelaskan dengan this. Jadi intinya kalau sudah ada preposisi di depan katanya tidak perlu ditambahkan. Kalau itu jam pakai at, kalau dia adalah hari khusus pakai on, kalau dia tanggal komplit dan tahun dia pakai on, tapi kalau cuma tahun sendiri tidak pakai on. Seperti itu. Ya, untuk teman-teman itu semua yang bisa saya share hari ini. Ini part kedua, part satu nanti saya masuk di deskripsi. Saya tuliskan di deskripsi. Kalau kalian suka dengan videonya, di like videonya, terus di share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah, dan jika ada pertanyaan komen aja di bawah. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe biar saya makin semangat ke depannya untuk men-share materi-materi bahasa Inggris. The last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.